Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama membacakan salawat burdah yang didahului sebelumnya pembacaan Ratibul Atas. Kita berharap mudah-mudahan segala rangkaian bacaan-bacaan kita tadi senantiasa mengantarkan diri kita jadi hamba-hamba Allah yang lebih dicintai lagi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada para tamu-tamu mulia kita, guru-guru kita, bil khusus Al-Habib Ibrahim ibn Hamid Ba'bud, ma ta'ala Allah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi usianya, dilancarkan segala urusan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Habib Hasim ibn Ali Al-Jufri, kita doakan beliau juga senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi usianya dan ditambah kesabaran ketabahannya dalam membimbing kita di ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati orang tua kita bersama, tokoh masyarakat kita, Bapak Ustadz Haji Bahrudin, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat, diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para tuan-tuan guru di sini hadir, Ustadz Wahyu, alhamdulillah setelah puluhan tahun enggak pernah nebak di Al-Bari, alhamdulillah beliau hadir. Ustadz Wahyu, Ustadz Agus, Ustadz Arsyad, dan para asatid lainnya, kita doakan mudah-mudahan diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiat dalam berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang kalam, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, hanya saja saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atas kehadiran guru-guru kita, para habaib, para asatid yang kita ketahui kehadiran mereka insya Allah membawa berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu semua ya beliau-beliau yang hadir tentu membawa cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita bersama beliau-beliau semua senantiasa menjadikan diri kita lebih dekat lagi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit informasi saja, ya ini malam pertama kita buka majelis burdah. Alhamdulillah dihadiri oleh guru kita Al-Habib Ibrahim ibn Hamid Ba'bud. Nah, ini sedikit Habib Ibrahim, ini majelis alhamdulillah dibimbing langsung oleh Habib Hashim yang setiap malam Ahadnya, dan alhamdulillah di setiap malam Ahad keempat ini di Mushola Al-Badri, dan kemarin sedikit ada percakapan oleh Ustadz Agus ya, dan para asatidnya yang lainnya bagaimana di salah satu malam itu kita isi burdah. Nah alhamdulillah saya juga meminta kepada Ustadz Agus keridhoannya mau Ustadz Arsyad burdahnya dibaca di majelis taklim Al-Badri ya. Oleh karena itu kami semua di sini, mungkin Bapak, Ibu serta saya masih kurang tahu apa itu burdah, manfaatnya seperti apa. Alhamdulillah ini guru-guru kita hadir, maka dari itu yang pertama saya minta kepada guru kita, tamu mulia kita Al-Habib Ibrahim ibn Hamid Ba'bud untuk menyampaikan segala ilmu daripada yang beliau miliki khususnya di kajian burdahnya. Kepada Al-Habib Ibrahim ibn Hamid Ba'bud, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi ala man tabi'al huda, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah,
hadirin hadirat jamaah majelis Musholla Al-Badri, insyaallah kita semua sama-sama diberkahi, dirahmati dan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wabil khusus guru kita Habib Hashim bin Ali Al-Jufri, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan tetap istiqomah dengan sabar mendidik kita untuk lebih kenal cinta kepada Allah dan Rasul. Juga orang tua kita Ustadz Bahrudin sekaligus ketua RT 05, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Juga Ustadz Fahrizal Ahmad beserta asatidzah yang lainnya, bapak-bapak yang ada di sini. Insyaallah kita yang hadir membawa niat masing-masing, semoga niat kita disampaikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Burdah ini syair isinya pujian-pujian, madaih, untuk mengetahui tentang keistimewaan, kemuliaan, kebesaran yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kitab ini disusun oleh seseorang yang bernama Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Beliau salah satu orang yang hidup pada zaman keemasan. Beliau pernah berjumpa kepada Imam Ahmad Badawi, juga pernah mengambil ilmu kepada Imam Ibn Athaillah Iskandari. Bahkan thariqah yang beliau ambil thariqah Saziliyah, karena gurunya langsung Imam Abdul Hasan As-Sadili. Ya, beliau ini asli dari Maroko. Nah, karena alimnya, pinternya, namun dalam kondisi fisik beliau ini sakit. Ya, dalam kondisi fisik beliau ini sakit, tidak bisa berdiri. Ya, tidak bisa berdiri, berjalan, jangankan berjalan, berdiri pun tidak bisa beliau. Nah, tapi banyak orang yang datang sama beliau ini, banyak yang datang untuk ngambil ilmu, ngambil berkah. Ya, Imam Syafi'i bilang ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatengin. Ya, alhamdulillah kita datang ke sini, ke tempat majelis ini untuk ngambil ilmu, untuk ngambil berkah. Insya Allah jadi kebaikan buat kita dunia akhirat. Kemudian sampai ada beberapa orang itu datang kepada beliau minta karangin qasidah syair untuk memuji Nabi Muhammad, kalau bisa diawali dengan kalimat amin tadzakkuri jiranin biji salamin. Akhirnya terpanggil ya jiwa beliau ini untuk membuat syair pujian-pujian. Ya waktu itu belum tahu namanya apa, ini kitab mau dikasih nama apa. Hey there. Tapi setelah itu subscribe to my channel and also press this bell icon. Famablagul ilmi annahu basharun, selesai. Ya. Famablagul ilmi annahu basharun, selesai. Nanti Imam Busiri, Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri berhenti, stop. Bingung mau kalimat apa lagi untuk memuji Nabi SAW. Bingung. Ya. Orang mau memuji Nabi. Nah, di Burdah tadi disebutkan fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifahmi. Kalau orang ingin memuji kemuliaan yang ada sama Nabi Muhammad SAW, tidak ada batasnya. Ya, mulut ini ingin memuji Nabi, tidak ada batasnya. Orang memuji Nabi, Nabi tetap sempurna, Nabi tambah mulia, Nabi tambah istimewa. Atau sebaliknya, ada orang yang menghina Nabi, merendahkan Nabi, justru Nabi tambah mulia, tambah istimewa, dan tambah memiliki kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Ya. Pada waktu itu langsunglah beliau, ya, ini qasidah, kitab ini dikasih nama dengan sebutan dengan nama Bur'ah. Nah, ini kitab qasidah Burdah dikasih nama Bur'ah. Bur'ah itu penyegar. Ya, penyegar, insya Allah yang sakit ya, sehat. Baca Burdah ini ya. Sampailah famablagu ilmi annahu basyarun, selesai. Bingung mau apa lagi, gimana lagi. Tiba-tiba malam harinya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau ini sakit, tidak bisa berdiri. Ya, lumpuh. Ya, tidak bisa berdiri. Ketemu berjumpa sama Rasulullah, langsung Rasul bilang, "Uktub wa annahu khairul khalqillahi kullihimi." Tulis, sambungin lagi kata Nabi. Ya. Wa annahu
khairul khalqillahi wa anna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalqi, paling baiknya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah dari semua makhluk. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini nabi sendiri yang nurusin. Nabi sendiri yang ngomong sama Imam Busiri, sambung wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Akhirnya disambung lagi sama Imam Busiri sampai selesai. Kemudian sama Rasulullah SAW, jubahnya yang dipakai sama Nabi diselimutin, apa kalau bahasanya, diselimutin, ya, dikemulin ke Imam Busiri. Nah, akhirnya Imam Busiri selesai dikemulin sama Rasulullah, selesai dilepas, disuruh Rasulullah berdiri, langsung sembuh. Ya. Bahkan di situ banyak istimewa, sampai saya dapat informasi juga dari beberapa teman, bahkan ada juga dari video dan sebagainya. Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan satu kali baca burda, hisinnya, penjagaannya itu lebih hebat daripada 70 kali kita baca Hizib Nasr. Satu kali baca burda lebih afdal daripada 70 kali kita baca kitab Dalailul Khairat. Ya. Di sana ada yang maksiat, di sana ada yang lagi begini, di sana ada yang lagi begitu. Insyaallah kalau di sini tempat dibacakan burda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makhluk yang terpilih. Alhamdulillah, tidak minta, tidak memohon kepada Allah, tapi dengan cuma-cuma Allah kasih kita umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad, paling afdolnya umat, paling mulianya umat, paling istimewanya umat. Kenapa? Tadi di burda disebutkan. Falamma da'a bi asrafir rusuli kunna akramal umami. Karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Ketika Nabi panggil penyuruhnya kita, siapa penyuruhnya kita? Nabi Muhammad. Allah dipanggil oleh Nabi Muhammad dengan sebutan Nabi yang paling istimewa, maka kita pun umat Islam menjadi umat yang paling istimewa. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Al-Imam Ma'ruf Al-Qaraqi, Imam Ma'ruf Al-Qaraqi ini Pak, ini boleh kita pakai ya, biar kita meninggal nanti banyak yang ziarah. Ya. Imam Ma'ruf Al-Qaraqi ini satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan turbahnya, kuburannya pun tidak berjauhan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi orang yang ziarah ke Imam Ahmad bin Hanbal sedikit, tapi yang ke ziarah ke Imam Ma'ruf Al-Qaraqi justru lebih banyak. Ini turbahnya, kuburannya Imam Ahmad bin Hanbal, nanti di sebelah agak naik dikit kuburannya Syekh Ma'ruf Al-Qaraqi. Banyak yang ziarah ke beliau. Siapa yang enggak kenal sama Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang enggak tahu? Imam besar, imam hebat, luar biasa. Salah satu muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi yang ziarah ke situ paling berapa orang? Ya, paling berapa orang? Ada satu orang datang ziarah ke situ ngelihat heran, kenapa Imam Ahmad sepi, kok Imam Ma'ruf justru malahan rami? Ada apa ini? Apa penyebabnya? Kemudian setelah dia masuk ke tempat ruangannya kuburan Imam Ahmad bin Hanbal, dia sudahlah ziarah, dia bersandar sebentar, kalau bahasa kita ngasuh ya, ngadem sebentar, nggak lama dia tertidur. Yang ziarah ini tertidur, yang dalam hatinya ada pertanyaan, kenapa yang ziarah ke Imam Ahmad sedikit? Dalam tidurnya ini orang bermimpi ketemu dengan seseorang, sosok yang tinggi, putih, cakep, baju putih, pakai imamah putih semua ya. Bertanya, kau bingung kenapa yang ziarah ke sini justru lebih sedikit, tapi yang ke sini Ma'ruf lebih banyak. Kau bingung? Akhirnya mimpi ini bertanya, engkau ini siapa? Aku Ahmad bin Hanbal. Ternyata yang ziarah ini mimpi ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritain sebabnya. Apa penyebabnya? Syekh Ma'ruf Al-Qaraqi, beliau ini tinggal di satu kampung yang kampungnya mayoritas penduduknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu hari besarnya hari Sabtu, Nasrani hari Minggu, kita umat Islam hari Jumat. Setiap hari Sabtu Syekh Ma'ruf ini nggak pernah keluar rumah. Syekh Ma'ruf ini selalu dari pagi sampai ke pagi besoknya itu minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dilantun sama beliau.
Karena kenapa? Karena hari Sabtu di kampungnya itu banyak orang maksiat, yang mabuk, judi, segala macam. Beliau takut di kampung diturunkan bala sama Allah, bencana. Dia takut di kampung bakal diadab sama Allah karena maksiat. Akhirnya di tengah kampung itu beliau sendirian. Beliau nggak keluar rumah. Beliau istighfar, tobat, minta aman sama Allah sampai pagi, sampai besoknya. Nah, ketika dilihat hari ini aman, beliau baru keluar. Seminggu sekali. Begitu yang dilakukan sama Syekh Ma'ruf Al-Qaraqi, yang itu menyebabkan orang banyak ziarah sama Syekh Ma'ruf Al-Qaraqi. Waktu itu orang banyak nggak tahu amalnya seperti apa. Ya. Ternyata amalnya cuma tiap hari Sabtu banyak baca istighfar. Karena di situ ada yang maksiat, bisa kita pakai. Kalau kita tinggal di satu kampung dekat rumah kita ada yang maksiat, oh kita tegah, kita nggak bisa, alas baca burdah atau kita istighfar, tobat, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan tempat kita, kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan Syekh Ma'ruf itu ke satu kota bersama muridnya, berjumpa dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu tadi bilang, wahai imam, besok siang ke rumahku ya, ajak juga muridmu. Datang besok harinya ke rumah sang ibu, dijamu, diajak makan luar biasa. Setelah diajak makan, ibu tadi ngomong, besok siang datang lagi. Hari keduanya sama, dijamu juga. Sang ibu ngomong lagi setelah Syekh Ma'ruf izin pulang, besok hari ketiga datang lagi siang juga. Hari ketiga datang lagi Syekh Ma'ruf ke rumah sang ibu. Selesai makan izin pulang, Syekh Ma'ruf bertanya, wahai ibu, sebelum kami pulang mau nanya, engkau ini kenapa suka ngajak kami makan 3 hari berturut-turut? Aku nggak kenal sama ibu, ibu juga nggak kenal sama aku, mungkin muridku juga nggak kenal dengan ibu, dan sebaliknya ibu juga nggak kenal dengan murid kami. Tapi apa yang menyebabkan ibu ini kok baik sekali dengan kami? Apa kata sang ibu? Wahai imam, aku baik ini bukan karena engkau. Aku baik ini karena muridmu. Aku baik karena muridmu. Sambil netesin air mata sang ibunya. Kenapa? Karena aku punya anak 4 tahun lalu udah meninggal. Anakku laki-laki umurnya sama kayak muridmu ini dan memiliki face wajah mirip dengan muridmu. Karena kau punya murid punya wajah mirip dengan putraku, maka aku cinta dengan muridmu. Cuma mirip doang. Mungkin matanya mungkin mirip, ya kan? Ya, ibu kan lebih tahu, ya, mungkin telinganya, mungkin hidungnya, atau mungkin apanya. Karena ada kesamaan dengan putraku, maka aku cinta, maka aku sayang. Itu sebabnya aku jamu kalian ini dengan jamuan yang istimewa. Masya Allah. Apa hikmah yang bisa kita petik? Hikmahnya, kita niru orang aja, ya, kita sama orang aja, ini bakal disukai. Bagaimana kalau yang kita tiru Nabi Muhammad? Bagaimana kalau yang kita contoh Nabi Muhammad, ya, dari cara akhlak budi pekerti beliau dituangkan sama Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri dalam Qasidah Burdah. Sebagai penutup, Qasidah Burdah juga memiliki faedah untuk obat yang sakit. Nah, tidak dapat bisikan juga dari Ustadz Ferry, katanya ini malam perdana katanya. Nah, jadi buat yang akan datang, kalau mau boleh saya sarankan masing-masing jamaah yang datang bawalah air dari rumah masing-masing, taruh tengah-tengah di sini. Karena kenapa? Luar biasa. Saya sendiri pun juga berapa kali nyaksiin sendiri tentang Qasidah Burdah. Orang lagi terkapar sudah di rumah sakit, sudah nggak bisa apa-ngapain, kita punya keluarga, kita baca Burdah. Saya sampai nelpon saya punya guru, ente gerak Burdah Ibrahim, ente baca Burdah Ibrahim. Udah, saya duduk, dia duduk di tempat tidur, saya duduk bacain Burdah. Setelah baca saya suapin pakai air, pakai sendok air burdahnya, saya usapin ke badannya sambil bacain sholawat. Setiap hari subhanallah bisa lari sekarang ya. Yang dokter udah, ya udah Pak sabar aja ya. Subhanallah. Intinya apa? Burdah tadi bukan hanya untuk buat kita sholawat sama Nabi Muhammad atau buat hubungan sama Nabi Muhammad, juga burdah insya Allah bisa jadi obat bagi yang sakit. Jadi untuk pertemuan akan datang, jangan lupa buat hadirin hadirat sekalian, bawalah air dari rumah masing-masing. Biar lebih ringan bawa aqua botol dah. Ya.
Taruh di sini, kita baca burdah dengan harapan mudah-mudahan siapa yang sakit dari keluarga kita berkat air burdah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat selawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.